Kami dari kelompok C9 yang beranggotakan saya, Elika Cuntita Bella Dienatiwa, ada Ezra Putri Yufiana Nazara, ada Daniel Novianto Adi Prakasa, ada Gaby Febiola Kiding, ada Seren Kusumaningrum, dan Tarisha Putri Islamita. Kami dari kelompok C9 akan mempresentasikan hasil dari paper kami yang berjudul Identifikasi Aspek Perpajakan di Rental Mobil Satya Brem Salatiga. Gambaran umum dari model bisnis yang kami ambil, yaitu Travel Satya. Travel Satya ini merupakan perusahaan yang menyediakan transportasi perusahaan dengan perjalanan antar kota dan antar daerah. Jasa Travel Satya ini sudah berdiri sejak tahun 2002 hingga sekarang yang berada di Jalan Bukit Raya nomor 7, Kota Salatiga. Selama ini Travel Satya telah melayani di berbagai kota, terutama di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Lombok, dan Sulawesi. Travel Satya ini dapat mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan jasa transportasi pariwisata yang berkualitas tinggi dan akan melanjutkan untuk masa yang akan datang. Travel Satya ini memiliki 7 pegawai, 5 orang supir, dan 2 orang yang bertugas di kantor. Jasa transportasi pariwisata ini diestimasikan dalam sebulan bisa mencapai 15 kali melakukan perjalanan. Orang-orang yang melakukan perjalanan transportasi ini mereka yang berada dari luar Indonesia atau mereka yang ingin berpariwisata bersama keluarganya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai bentuk usaha dari Travel Satya Brum Brum. Jadi, Travel Satya Brum Brum ini merupakan jenis usaha perseorangan di mana dimiliki oleh pemilik tunggal. Di sini, Bapak Arif sebagai pemilik memiliki kendali penuh dan juga tanggung jawab penuh atas Travel Satya Brum Brum. Terdapat juga keuntungan dan juga kekurangan di dalam perseorangan ini, yang diantaranya yang pertama adalah dalam pengelolaan usaha ini, Pak Arif tidak perlu terlalu kompleks dan juga rumit dalam mengelolanya. Yang kedua, pemilik juga dapat mudah dalam melakukan pemantauan. Dan yang terakhir, dalam pengambilan keputusan, Pak Arif ini tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain, namun dapat menentukan pilihannya sendiri. Nah, tetapi mengenai keberlangsungan usaha ini dapat dikatakan tidak terjamin. Dalam menjalankan usahanya ini, Pak Arif dibantu oleh pihak keluarga dalam mengelola untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Nah, selanjutnya rencana proses bisnis. Dalam melaksanakan usahanya, Travel Satya memasarkan usahanya menggunakan website agar mempermudah proses pemesanan. Isi dari website tersebut tertera nomor telepon Travel Satya, jenis mobil yang akan disewa, dan harga sewa mobil. Setelah konsumen sepakat mengenai harga sewa mobil ini, maka Travel Satya sudah dapat menyewa mobilnya kepada konsumen. Dalam melakukan perjalanan yang telah dipesan oleh konsumen, biaya tersebut sudah termasuk biaya bensin dan kebutuhan selama perjalanan berlangsung. Namun sebelum melakukan perjalanan, konsumen akan memberikan terlebih dahulu setengah dari biaya yang sudah disepakati oleh konsumen dan Travel Satya. Nah, setelah itu sopir akan mengantar konsumen ke tempat tujuan sesuai dengan permintaan konsumen, dan setelah sampai di tempat yang ditujukan, maka konsumen akan membayar sepenuhnya atau melunasi biaya yang sudah disepakati. Nah, selanjutnya rencana pendanaan. Dalam pendanaan ini terdapat modal usaha dan Travel Satya yang dibangun oleh Bapak Arif, dan sebagian besar dananya berasal dari keluarga terdekat Bapak Arif dan tabungan Bapak Arif sendiri. Travel ini membutuhkan modal kerja dan biaya operasional dalam menjalankan usaha jasanya. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh travel ini tergantung dengan kemampuan dalam bentuk pemasaran agar mendapatkan laba atau keuntungan yang diperoleh oleh Travel Satya. Maka dalam hal ini Travel Satya harus menciptakan permintaan akan jasa sewa mobilnya agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Untuk aspek perpajakan yang pertama dari Travel Satya, berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak Travel Satya.
beberapa pajak yang dibayarkan, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan PPh final. Untuk pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek dari pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Bapak Arif selama menjalankan perusahaannya memiliki kendaraan mobil sejumlah 5, sehingga perhitungan pajak kendaraannya diestimasi untuk NJKB nilai jual kendaraan bermotor senilai 400 juta. Untuk SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan senilai 140.000. Sehingga perhitungannya untuk mobil kedua 400 juta dikali tarif 2% didapat 8 juta. Kemudian ditambah 140.000 menjadi 8.140.000. Untuk mobil ketiga, 400 juta dikali tarif 2,5% didapat 10 juta. Kemudian ditambah 140.000, totalnya menjadi 10.140.000. Mobil keempat, 400 juta dikali 3% didapat 12 juta. Kemudian ditambah 140.000, totalnya menjadi 12.140.000. Untuk mobil kelima, 400 juta dikali 3,5% didapat 14 juta. Kemudian ditambah 140.000, totalnya menjadi 14.140.000. Sehingga total pajak kendaraan bermotor totalnya menjadi 50.560.000. Selanjutnya terdapat perhitungan mengenai pajak bumi dan bangunan Satya Brumbrum. Di sini travel Satya Brumbrum dikenakan pajak bumi dan bangunan, yang dimana Bapak Arif dalam menjalankan usahanya tersebut menyewa sebuah ruko yang berada di Jalan Bukit Raya nomor 7 Kota Salatiga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 2 tahun 2013 yang menjelaskan mengenai objek yang dikenakan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai ataupun dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Di sini menurut definisi objek pajak tersebut, Bapak Arif dikenakan pajak bumi dan bangunan karena memiliki atau menyewa sebuah ruko. Dalam perhitungannya, dalam dasar pengenaan atas pajak bumi dan bangunan, berdasarkan NJOP-nya itu dikalikan dengan luas bumi dan bangunan yang digunakan, dan dikurangi dengan NJOP PTKP yang dimana besaran dari NJOP-nya tersebut sudah ditetapkan dalam ketetapan wali kota. Dalam pembayarannya, Bapak Arif menggunakan sistem official assessment yang dimana nantinya wajib pajak akan menerima tagihan yang sudah diperhitungkan oleh lembaga terkait. Nah, berikut perhitungan pajak bumi dan bangunan, yang dimana luas tanah dan bangunan yang disewa oleh Bapak Arif itu sebesar 500 meter persegi dan 110 meter persegi. Sedangkan nilai tanahnya itu sebesar 6 juta, nilai bangunannya itu sebesar 8 juta, dan NJOP PTKP yang sudah ditetapkan sebesar 10 juta. Jadi perhitungan NJOP-nya tersebut yaitu luas tanah dikali nilai tanah ditambah luas bangunan dikali nilai bangunan yang nantinya akan menghasilkan NJOP sebesar 3.880.000.000. Ya, kita akan menghitung PBB terutangnya. Sebelum menghitung PBB terutang, kita akan menghitung terlebih dahulu NJOP PBB-nya dan NJKP-nya. Di sini rumus dari NJOP PBB itu adalah NJOP dikurangin NJOP PTKP, yang dimana nilai dari NJOP tersebut kita dapat dari perhitungan NJOP sebelumnya yaitu sebesar 3.880.000.000 dikurangin dengan NJOP PTKP, yang dimana NJOP PTKP ini merupakan ketetapan dari wali kota yaitu sebesar 10 juta. Nah, hasil totalnya itu
sebesar 3.870.000.000. Setelah itu kita akan menghitung NJKP-nya. NJKP-nya itu perhitungan dari NJOP PBB dikali dengan 40%. Nah, di sini NJOP-nya itu kan lebih dari 1 miliar, makanya dikali 40%. Nah, totalnya itu sebesar 1.848.000.000. Yang terakhir, perhitungan PBB terutangnya, yang dimana rumusnya itu NJKP dikali 0,5%. NJKP-nya itu sebesar 1.848.000.000 dikali 0,5%, yang hasilnya itu nantinya 7.740.000 itu per tahun, sedangkan untuk per bulannya itu PBB terutangnya itu 645.000 per bulan. Kemudian untuk aspek perpajakan yang selanjutnya yaitu PPh final. Diasumsikan omset yang dimiliki oleh Travel Satya sebulannya yaitu 100 juta, maka disetahunkan menjadi 1,2 M. Karena omset kurang dari 4,8 M, Bapak Arif dikenakan tarif 0,5% dikali omset setiap bulannya, sehingga 0,5% dikali 100 juta, totalnya menjadi 500.000. Selanjutnya kesimpulan. Travel Satya merupakan perusahaan yang berbentuk perseorangan yang bergerak di bidang jasa transportasi dan omset yang didapat berasal dari orang-orang yang menyewa atas jasa transportasinya. Atas kegiatan usaha ini, Travel Satya mempunyai kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Beberapa pajak yang dikenakan kepada Bapak Arif yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor, yang kedua pajak bumi dan bangunan, dan yang ketiga adalah PPh final. Berdasarkan analisis dan pembahasan, Travel Satya menyetorkan atau membayarkan pajaknya kepada kantor pelayan pajak. Selanjutnya rekomendasi. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, diharapkan Bapak Arif membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang sudah ditetapkan, agar pajak yang dibayarkan dapat membantu mencukupi anggaran belanja dan meminimalisir utang pada negara. Dengan adanya laporan ini, tim penulis berharap Travel Satya bisa mempelajari dan memahami pajak apa saja yang harus dibayarkan dalam menjalankan usahanya.